Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Yoda. Arun yang diperankan Siddharth Malhotra adalah pemimpin pasukan khusus tentara bernama Tim Yoda. Arun adalah sosok pemimpin tim yang berani namun gegabah dalam mengambil keputusan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Elizabeth Buga, Gercek SL 9UV, Wiwi Astuti 4346, Rico Juliardi, Andi Sofian 3020. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Arun yang akan menghadapi serangan tak terduga ketika dia melakukan perjalanan pesawat ke London. Arun sebagai anggota tim pasukan khusus akan mengerahkan skillnya untuk menyelamatkan pesawat dan cerita Arun pun dimulai. Di daerah perbatasan India dengan Bangladesh, ada sekelompok teroris melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil. Diperlihatkan tim Yoda, yaitu tim pasukan elit India. Mereka sudah mengepung rumah si teroris. Salah satu pasukan elit tim Yoda, yaitu bernama Arun. Ia meminta timnya bersiap dan segera melakukan penyerangan. Tetapi Rakas meminta Arun dan timnya menunggu perintah dari atas untuk melakukan serangan. Namun Arun bukanlah pasukan yang menyukai negosiasi. Saat Arun melihat di dalam rumah itu ada polisi yang disandera si teroris, Arun pun langsung maju sendiri mengajar teroris itu. Sementara tim Yoda lainnya, mereka tidak mau maju dan mereka menunggu perintah dari atasannya untuk melakukan penyerangan. Arun mengajar para teroris yang ada di dalam rumah itu dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit karena Arun adalah pasukan elit yang sudah terlatih dan handal. Ia pun menghabisi banyak musuhnya. Dua orang teroris lain yang membawa putra dari si polisi dengan naik perahu menuju perairan Bangladesh. Lalu Arun ingin men-sniper musuhnya. Namun ia ragu karena bisa saja mengenai si bocah tadi. Arun pun memutuskan mengejar musuhnya, namun si musuh malah melempar bahan peledak dan Arun pun tumbang. Dengan kepala yang masih puyeng dan telinga berdesis, lalu Arun bangkit dan ia men-sniper mesin kapal musuhnya dan kapal itu pun berhenti di perairan itu. Tiba-tiba Arun keluar dari dalam air itu dan ia mengajar musuhnya. Arun juga menembak si musuh dan misinya pun berhasil menyelamatkan putra polisi dari sekelompok teroris. Tim Yoda kembali ke markasnya. Ternyata Arun sudah ditunggu istrinya yang bernama Primia Vada. Primia bekerja sebagai sekretaris pertahanan India, spesialis penanggung jawab perundingan pertahanan India. Priam sangat kesal dan marah karena Arun maju sendiri dalam pertarungan melawan sekelompok teroris. Priam juga kesal karena Arun tidak menunggu perintah dari atasannya untuk melakukan penyerangan. Lalu Arun membujuk Priam agar ia jangan marah kepadanya lagi. Priam marah karena ia tidak ingin kehilangan suami yang dicintainya, yang mana pernikahan mereka pun masih muda. Setelah beberapa lama, hati Priam pun kembali luluh dan mereka kembali akur. Scene berlanjut di markas pertahanan India. Mereka mendapatkan kabar terjadinya pembajakan pesawat India. Dalam pembajakan ini ada 176 penumpang dan yang paling penting nyawa penumpang seorang ilmuwan nuklir terkemuka di India. Tim Yoda memberikan sinyal asap dari jarak jauh lapangan penerbangan itu bahwa mereka sudah ada di TKP untuk menghentikan si pembajak.
Priam mendapatkan kabar bahwa ilmuwan itu ternyata didampingi oleh Arun, suaminya sendiri. Priam sangat terkejut karena suaminya ada di dalam pesawat yang dibajak itu. Dari toilet pesawat, Arun membuka tirai jendela dan ia melihat tanda asap yang diberikan oleh timnya bahwa mereka telah siap di TKP untuk melakukan misi. Kemudian si pembajak memanggil Arun agar segera keluar dari toilet. Saat itu si pembajak membawa rokok dan korek apinya ke tempat sampah. Arun pun diam-diam mengambil korek itu. Arun kembali ke kursinya bersama si ilmuwan yang ada di sampingnya. Tetapi saat ini si pembajak tidak tahu identitas Arun sebagai pasukan elit tentara India, dan si pembajak juga tidak tahu kalau ada ilmuwan nuklir terkemuka di pesawat itu. Kemudian si pembajak menelepon pertahanan India dan Priam mengambil alih negosiasi. Si pembajak meminta pemerintah mengirim 1 tangki bahan bakar pesawat, uang tunai 5 juta rupiah, dan pembebasan 3 orang anggota teroris teman mereka yang saat ini ditahan di India. Namun Priam tidak menerima permintaan si pembajak dan si pembajak langsung mematikan telepon itu. Di dalam pesawat itu, Arun memulai misinya dengan menghidupkan api ke ruangan bawah pesawat. Lalu Arun membawa air minum untuk penumpang yang kehausan. Namun pembajak tidak menerima permintaan Arun dan meminta Arun berlutut di lantai pesawat itu. Kemudian pertahanan India menelepon si pembajak lagi. Priam meminta seorang penumpang berbicara padanya untuk memastikan semua penumpang di dalam pesawat masih aman dan hidup. Setelah Priam berbicara dengan salah satu penumpang, Priam berjanji pemerintah akan memberikan permintaan si pembajak. Si pembajak menerima permintaan Priam dan memanggil Arun untuk berbicara karena Arun kebetulan penumpang yang paling dekat dengan posisi telepon itu. Priam yang mendengar suara penumpang itu adalah Arun. Priam langsung menyampaikan pesan dari Menteri Pertahanan kepada Arun agar ia jangan melakukan hal apapun dan tunggu perintah dari pemimpin karena misi sedang dikerjakan oleh pertahanan India. Lalu datanglah si pembajak. Ia memaksa Arun mengatakan bahwa semua penumpang baik-baik saja dan pemerintah India harus segera mengirimkan permintaan mereka. Arun pun menyampaikan perkataan si pembajak kepada Priam dan di akhir telepon itu Arun menyampaikan kode kepada Priam, yaitu waktu yang hilang adalah waktu yang hilang. Artinya, Arun telah memulai misinya. Tiba-tiba si pembajak mengetahui identitas ilmuwan nuklir itu karena menggunakan paspor VIP dari pemerintah India. Kemudian berkeluarlah asap dan alarm kebakaran pun berbunyi. Sementara Arun, ia diam-diam membuka ruangan tunggu bawah pesawat itu dan meminta penumpang masuk ke bawah secara diam-diam. Lalu si pembajak ingin membawa ilmuwan ke ruangan kokpit dan tiba-tiba Arun langsung mengajar si pembajak hingga terjadilah pertarungan di dalam pesawat itu. Diperlihatkan beberapa penumpang lainnya satu persatu masuk ke ruangan tunggu bawah. Setelah pertarungan itu, Arun masuk ke ruangan bawah dan mengunci pintu masuknya. Kemudian si pembajak menelepon lagi ke pertahanan India dan meminta tanker harus datang dalam 10 detik. Jika tidak, maka si ilmuwan akan ditembak. Priam pun langsung memerintahkan anak buahnya segera mengirimkan permintaan si pembajak. Diperlihatkan si pembajak memaksa pilot untuk segera menerbangkan pesawatnya, walau dengan bahan bakar pesawat yang tidak cukup. Di sisi lain, si pembajak berhasil masuk ke ruangan tunggu bawah untuk menangkap si ilmuwan. Tetapi Arun langsung mengajar para si pembajak hingga terjadilah pertarungan lagi di ruangan tunggu bawah pesawat itu. Di tengah pesawat yang sudah mulai lepas landas, Arun melemparkan tisu sebagai kode kepada tim Yoda agar mereka datang membantunya. Pertarungan pun terus-menerus terjadi di pesawat itu. Kemudian si pembajak menjatuhkan Arun dari pesawat. Pesawat pun terbang bersama si pembajak dan si ilmuwan. Dua hari kemudian, pesawat dikembalikan si pembajak bersama penumpang yang selamat. Namun si ilmuwan sudah tak bernyawa ditembak oleh si pembajak. Setelah pemakaman ilmuwan, Arun dikerumuni reporter dan mereka menanyakan tim Yoda yang melakukan misi sendiri tanpa persetujuan dari pemerintah.
reporter juga menyudutkan Arun yang telah gagal menyelamatkan nyawa si ilmuwan itu. Diperlihatkan sidang pengadilan militer Arun atas meninggalnya si ilmuwan India. Pengadilan menanyakan Priam bahwa catatannya, ia menuliskan pemerintah meminta Arun untuk menunggu misi. Namun Arun tidak mendengarkan perintah dan ia bertindak sendiri di dalam pembajakan pesawat itu. Karena Priam sudah menulis itu dalam catatan berdasarkan fakta di lapangan, ia pun menjawab di pengadilan dengan benar. Thank you very much. Lalu pengadilan menanyakan anggota lagi bahwa dalam misi penyelamatan masyarakat sipil di perbatasan Bangladesh, Arun bertindak sendiri tanpa menunggu perintah dari atas. Anggota Yoda ini pun menjawab dengan benar, tetapi misi Arun berhasil. Pengadilan pun mengatakan bahwa misi di perbatasan berhasil, namun misi penyelamatan ilmuwan gagal karena Arun tidak pernah mendengarkan perintah atasan dan bertindak sendiri. Pengadilan mengambil keputusan atas tindakan Arun yang tidak menuruti perintah. Maka Satgas Unit Yoda ditangguhkan sampai dilihat apakah ke depannya unit Yoda masih diperlukan atau tidak. Mendengar keputusan pengadilan militer itu, Arun sangat kecewa. Arun juga kecewa dan marah pada Priam yang tidak membelanya dalam persidangan tadi. Priam pun mengatakan ia hanya melakukan tugasnya sebagai negosiator pemerintah dan mengatakan apa yang terjadi di lapangan. Arun pun membawa urusan pribadi dan profesionalnya dan ia tidak menyukai istrinya gara-gara berkata jujur. Satgas Yoda yang dibentuk oleh ayah Arun tidak akan beroperasi lagi. Sejak kejadian ini, hubungan Priam merenggang. Arun tidak mencakapi Priam walau mereka satu rumah. Sementara Priam berusaha mengambil hati Arun, namun Arun selalu menolak Priam. Arun juga selalu mendatangi pengadilan militer agar tim Yoda dioperasionalkan kembali. Namun semua pengadilan militer menjauhi Arun. 6 bulan berlalu, Arun masih sama seperti yang dulu, masih kesal dan marah kepada istrinya. Arun juga tidak punya pekerjaan lagi. Lalu anggota tim Yoda lainnya meminta Arun untuk meninggalkan Satgas Yoda dan menerima tawaran pemerintah bekerja di departemen lain. Namun Arun bersikeras tidak mau dan ia hanya ingin memperjuangkan Satgas Yoda beroperasi lagi. Sementara anggota Yoda, mereka satu persatu keluar dari tim dan menerima tawaran pemerintah bekerja di departemen lain. Kini tinggallah Arun sendiri memperjuangkan Satgas Yoda. Tak hanya itu, hubungan Arun dan Priam juga semakin merenggang dan seperti hubungan pernikahan yang toksik. Karena tidak ada komunikasi lagi di antara mereka, Priam pun memberikan surat cerai kepada Arun. Arun yang masih penuh amarah dan benci kepada Priam, ia langsung menandatangani surat cerai itu. Lalu Priam keluar dari rumah Arun dan ia juga membawa ibu Arun yang sudah tinggal bersama Priam. Scene berlanjut beberapa tahun kemudian. Media India dan Pakistan mengabarkan berita baik di mana sejak India merdeka untuk pertama kalinya kepala negara India akan menghadiri upacara pengambilan sumpah kepala negara Pakistan dan Perdana Menteri Pakistan akan melakukan sholat di Masjid Qumi India sebagai hubungan perdamaian India dan Pakistan. Diperlihatkan sekelompok teroris tidak menginginkan perdamaian itu terjadi. Mereka pun memiliki misi untuk menggagalkan perdamaian India dengan Pakistan. Scene berganti di bandara penerbangan India yaitu New Delhi. Arun mendapatkan pesan rahasia dari private number yang mengirimkan penerbangannya dari New Delhi menuju Dubai. Saat itu Arun berjalan terburu-buru, namun ia ditabrak oleh seseorang yang mengakibatkan kartu boarding pass-nya jatuh. Saat Arun mencek, ternyata boarding pass-nya diubah rutenya dari New Delhi ke Dubai menjadi New Delhi menuju London. Tiba-tiba Arun mendapatkan pesan private number lagi bahwa rutenya telah diubah menjadi New Delhi ke London. Arun pun mengikuti petunjuk di HP-nya dengan penerbangan New Delhi ke London. Di dalam pesawat itu, ternyata Arun bersebelahan dengan seorang calon perwira pilot India yang masih berstatus magang bernama Kasi. Saat Arun duduk, tiba-tiba suara HP-nya berbunyi lagi dengan emotikon senyum. Lalu berbunyi lagi pesan dengan emotikon kecewa. Kemudian HP-nya berbunyi lagi, ternyata itu suara pesan dari HP Kasi.
Lalu HP Arun mendapatkan pesan lagi yang isinya daftar nama yang tidak dikenal oleh Arun, dan ia menduga bahwa keempat daftar nama ini adalah teroris. Lalu Arun menemui pilot dan meminta si pilot mengabari Kementerian Pertahanan India karena kemungkinan pesawat akan dibajak. Ternyata saat ini Arun ditempatkan sebagai komando keamanan pesawat. Scene berlanjut. Arun mencurigai seorang pria botak yang selalu mondar-mandir ke toilet. Lalu Arun masuk ke dalam toilet dan ia menemukan strip magnet yang sangat kuat. Jika banyak magnet ditempelkan di pesawat, maka sistem pesawat macet. Dengan begitulah cara teroris membajak pesawat itu. Tiba-tiba si pria botak itu datang dan ia mengajar Arun hingga pertarungan pun terjadi. Si pria botak ini pun pingsan tak berdaya. Lalu datanglah pramugari bernama Laila dan Kasih. Mereka terkejut melihat si pria botak ini telah babak belur. Kemudian Arun meminta Laila untuk memanggil dokter pesawat supaya pria ini sadarkan diri. Kemudian si dokter menyuntikkan pasien itu, namun pria botak ini malah mengeluarkan busa dari mulutnya dan nyawanya pun habis. Arun sangat marah kepada si dokter, entah obat apa yang disuntikan si dokter itu. Agar tubuh si pria ini tidak berbau sampai tercium kepada penumpang lainnya, mereka pun menurunkan si pria botak itu ke ruangan kargo bagian bawah pesawat yang bersuhu lebih dingin. Sementara Arun meminta Laila dan Kasih merahasiakan situasi pesawat kepada penumpang lainnya. Di Kementerian Pertahanan India, mereka mendapatkan kabar bahwa nama-nama yang dikirim Arun sebagai teroris ternyata itu bukanlah teroris, melainkan nama-nama tim Yoda yang saat ini ditahan di Pakistan. Staf Kementerian Pertahanan India pun menduga bahwa Arun sengaja melakukan pembajakan untuk balas dendam kepada pemerintah karena telah menolak dan menangguhkan Satgas Yoda. Kemudian kementerian menelepon ke pesawat dan mereka langsung menanyakan apa mau Arun dan mengapa ia melakukan semua pembajakan ini. Mendengar hal itu, Arun sangat kaget bagaimana bisa ia dituduh sebagai pelaku pembajakan pesawat India. Sementara di Bandara Internasional New Delhi ditemukan seorang pria yang telah habis nyawanya. Pria ini adalah komando pesawat New Delhi menuju London, pesawat yang saat ini dinaiki oleh Arun. Staf Pertahanan India juga menemukan bahwa Arun seharusnya bertugas di komando pesawat New Delhi menuju Dubai. Staf Pertahanan India pun semakin yakin bahwa Arun adalah pelaku di balik pembajakan pesawat itu. Lalu staf Kementerian Pertahanan India memberitahu si pilot bahwa si pembajak tersangkanya adalah tentara India sendiri, yaitu Arun. Pertahanan India pun meminta si pilot agar jangan panik dan tidak boleh ada yang tahu bahwa tentara India pelakunya. Tiba-tiba Arun datang dan memutuskan sambungan telepon itu. Scene berlanjut, Laila menyetrum Arun sampai dia tak berdaya karena si pramugari ini mencurigai Arun sebagai pelaku si pembajak. Staf Pertahanan India yaitu Khan menyampaikan kondisi pesawat yang dibajak oleh Arun kepada Priam. Sebagai ketua negosiasi pertahanan India, Priam tidak percaya bahwa Arun pelakunya karena Priam mengenal Arun yang sangat mencintai negaranya dan bahkan Arun telah berkali-kali mengirimkan surat ke Kementerian Pertahanan untuk mengaktifkan kembali Satgas Yoda. Di sisi lain, Perdana Menteri India dan Pakistan telah bertemu untuk melakukan perdamaian di antara kedua negara. Kemudian Priam memberitahu Perdana Menteri India tentang situasi pesawat mereka yang dibajak dan saat ini pesawat sudah memasuki wilayah Pakistan. Perdana Menteri India meminta mereka untuk memberitahu Pakistan tentang pembajakan itu. Namun Priam meminta hal itu jangan dilakukan karena akan menggagalkan perdamaian India dan Pakistan. Dan itulah tujuan utama si pembajak, merusak perdamaian. Lalu Priam meminta Perdana Menteri agar menganggap seperti tidak ada yang terjadi dan Kementerian Pertahanan akan menangani kasus itu. Ternyata berita pesawat India telah dibajak tersebar di Pakistan dan media mengabarkan bahwa si pembajak adalah tentara elit India, yaitu Arun. Di dalam pesawat, Arun meminta si pilot untuk mendaratkan pesawatnya dan jangan terbang ke Pakistan. Tetapi si pilot tidak mau dan ia malah menerbangkan pesawatnya karena ia tahu siapa Arun. Lalu Arun meminta Laila memasukkan kode PIN kokpit
namun Layla juga tidak mau melakukannya. Tiba-tiba si pilot ditembak si pembajak. Ternyata pembajak aslinya adalah pilot kedua, yaitu Ahmed. Ahmed mengaku bahwa misi utama dia adalah menggagalkan perdamaian India dan Pakistan dengan menjebak Arun dianggap sebagai si pembajak. Di tengah ketegangan pembicaraan itu, Kasih tiba-tiba melemparkan tas ke arah Ahmed dan terjadilah pertarungan Ahmed dengan Arun. Sementara pesawat sudah oleng-oleng karena tidak ada pilotnya. Kemudian Kasih berusaha menuju ruangan kokpit untuk mengemudikan pesawat itu. Lalu Layla meminta maaf kepada Arun yang telah salah menduganya sebagai pembajak. Kasih melihat pesawatnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena pesawat masuk mode otomatis menuju tujuan dan bahan bakar pesawat juga sudah mulai habis. Lalu Arun ke bagian bawah untuk membuat pesawat ke mode manual. Tetapi Arun menemukan dokter pesawat telah dihabisi. Dan Arun juga menemukan ruangan kargo pesawat suhunya semakin panas yang seharusnya suhu kargo lebih dingin. Tak hanya itu, Arun juga menemukan ternyata kondisi oksigen di ruangan kargo semakin menipis. Ini adalah efek dari magnet yang dibuat oleh si pembajak yang telah merusak sistem di pesawat. Arun pun meminta Kasih untuk segera membawa pesawat kembali ke Delhi. Tiba-tiba datanglah Ahmed mengajar Arun. Pertarungan yang sengit pun terjadi di ruangan kargo pesawat itu, hingga pada akhirnya Ahmed pun tumbang. Kemudian Arun meminta Layla dan si penumpang membantunya mencabut sistem otomatis yang dipasang di pesawat. Tiba-tiba Layla mengajar Arun. Ternyata Layla juga komplotan si pembajak. Layla melakukannya sebagai balas dendam atas teman mereka yang bernama Kashmir ditembak oleh India. Layla dan Ahmed telah menerbangkan pesawat menuju pangkalan Islamabad, India, yaitu daerah masjid di mana Perdana Menteri Pakistan melakukan sholat dan juga dekat dengan gedung pertahanan India. Kemudian Layla mencabut semua sistem radar pesawat dan pesawat pun hilang dari radar pertahanan India. Layla juga membuat belerang di setiap silinder yang artinya setiap baling-baling pesawat akan mengalami panas yang berlebih dan dalam beberapa waktu pesawat akan meledak. Jadi pesawat bukan dibajak, melainkan kecelakaan karena ledakan. Kemudian Layla membawa Arun ke ruangan kokpit. Kasih pun sangat terkejut melihat Layla seorang pembajak. Lalu Layla memaksa Kasih menelepon pertahanan India. Telepon pun tersambung. Pria menanyakan Arun apa yang telah Arun lakukan. Lalu Layla memberikan tulisan permintaannya agar dibacakan oleh Arun kepada pertahanan India yang berisi, "Kami membutuhkan jalan yang jelas menuju Islamabad. Dan ketika teman saya seharusnya selamat dan duduk di helikopter di pangkalan udara Islamabad, jika ada yang mencoba mencegat penerbangan ini, maka tidak akan ada yang selamat." Priam pun mengatakan bahwa Arun tidak bisa menerbangkan pesawat menuju Islamabad. Lalu Arun mengatakan kepada Priam, "Lakukanlah Priam, waktu yang hilang adalah waktu yang hilang." Telepon pun terputus. Mendengar perkataan itu, Priam langsung mengingat kode yang pernah diberikan oleh Arun yang sebelumnya disampaikan pada saat pembajakan pesawat yang menewaskan ilmuwan nuklir terbaik di India. Priam pun tahu bahwa kode yang diberikan Arun saat ini adalah kondisi sudah panik dan misi harus dimulai. Pertahanan India pun melakukan simulasi dan mereka menduga bahwa target pesawat adalah gedung pertahanan India. Kemudian Priam memerintahkan pilot tempur India untuk menembak jatuh pesawat sebelum menabrak gedung pertahanan. Lalu datanglah jet tempur India. Mereka memperingatkan pesawat agar memutar balik. Jika tidak, pesawat akan ditembak jatuh. Tiba-tiba Arun menyerang Layla. Terjadilah pertarungan antara Arun dan Layla, hingga akhirnya Layla terkena tusukan di otak belakangnya. Lalu Kasih memutar arah pesawat, sementara jet tempur India tidak bisa menembak jatuh pesawat yang dinaiki oleh Arun karena kondisinya sudah terlalu dekat dengan masyarakat. Diperlihatkan para massa berdatangan di gedung pertahanan.
Mereka demonstrasi atas membajakan pesawat India. Sementara staf pertahanan India, yaitu Khan, mendapatkan kabar bahwa Ahmed adalah anggota teroris, yaitu anak buah dari Jalal, ada di dalam pesawat itu. Khan pun percaya bahwa yang dikatakan Arun adalah benar. Tiba-tiba para teroris lainnya menyerang gedung pertahanan India. Mereka menembaki tentara yang berjaga, hingga para teroris berhasil masuk ke dalam gedung pertahanan India. Perdana Menteri India bersama anak buahnya di ruangan bumper. Mereka memerintahkan jet tempur segera menembak pesawat yang dinaiki Arun sebelum pesawat menabrak gedung pertahanan. Tiba-tiba semua pasukan Perdana Menteri India ditembak habis oleh Jalal. Ternyata Jalal adalah anggota teroris yang masuk ke dalam anggota pertahanan India. Jalal melarang India menembak pesawat itu karena tujuan utama pesawat itu mendarat di Islamabad. Tetapi pesawat akan meledak sebelum mendarat karena mengalami panas yang berlebih. Dan Perdana Menteri Pakistan yang sedang sholat di masjid dekat pangkalan Islamabad akan habis ketika pesawat itu meledak. Jika Perdana Menteri Pakistan meninggal karena pesawat milik India, maka akan terjadi perang antara India dan Pakistan. Maka perdamaian itu tidak akan pernah ada. Lalu Jalal menelepon Arun dan meminta Arun memilih menyelamatkan Perdana Menteri India bersama istrinya atau mati bersama Perdana Menteri Pakistan. Kemudian Arun mencari letak tangki air di dalam pesawat itu dan ia pun membocorkan tangki air itu agar tekanan udara di pesawat stabil sehingga tidak terjadi panas berlebih yang mengakibatkan ledakan pesawat. Setelah itu Arun meminta Kazi menurunkan roda pesawat untuk landing, namun salah satu roda belakang pesawat macet. Arun pun memaksa roda pesawat agar bisa turun. Hingga akhirnya roda pesawat berhasil turun dan Kazi menurunkan pesawat dengan selamat dan tidak menabrak Masjid Islamabad yang saat itu Perdana Menteri Pakistan sedang sholat. Setelah itu, Arun keluar dari pesawat menuju gedung pertahanan India. Ia bersama tentara lainnya masuk ke dalam gedung menyerang si teroris yang sudah mengambil alih gedung itu. Pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit di dalam gedung itu. Lalu Jalal meminta anak buahnya menghentikan tembakan. Jalal meminta Arun menunjukkan dirinya. Jika tidak, maka Perdana Menteri India serta istrinya akan dihabisi saat ini juga. Kemudian Arun menyerahkan diri kepada Jalal. Arun melihat anak buah Jalal telah menempelkan sejumlah bahan peledak di dinding gedung. Jalal pun mengatakan kepada Arun, jika mereka gagal menghabisi Perdana Menteri Pakistan, maka sekarang mereka bisa menghabisi Perdana Menteri India. Namun di tengah pembicaraan itu, Arun malah menanyakan Priam mengapa ia belum menandatangani surat perceraian mereka. Priam pun menanyakan jika ia menginginkannya baru ia akan menandatangani. Lalu Arun pun menjawab, Priam, pikirkanlah hal itu, waktu yang hilang adalah waktu yang hilang. Artinya Arun akan memulai misinya. Tiba-tiba Arun langsung mengejar Jalal, sementara Priam dan Perdana Menteri India keluar dari gedung. Dan Arun juga melemparkan remote bahan peledak itu kepada Priam. Dan terjadilah pertarungan yang semakin sengit antara Arun dan Jalal. Setelah di luar gedung, Priam mematikan otomatis peledak itu. Ketika Jalal memencet tombol peledaknya, ternyata gedung itu tidak meledak. Jalal pun melihat remote peledaknya yang dikantonginya itu sudah tidak ada lagi. Jalal semakin marah dan ingin segera menghabisi nyawa Arun. Pertarungan pun berlanjut. Dalam pertarungan itu, Jalal tertikam dan Arun ingin menyelesaikan nyawa Jalal dengan besi di tangannya. Namun Arun menghentikannya dan lebih baik Jalal ditangkap dan dipenjara. Tetapi Jalal mengatakan kepada Arun bahwa penjara adalah bisnis untuknya. Dan seketika Arun marah, lalu ia menembak bahan peledak itu, dan gedung pertahanan India pun meledak. Priam yang melihat gedung itu sudah meledak, ia sangat sedih karena suaminya ada di dalam gedung itu. Kazi, staf pertahanan, dan semua orang sangat sedih Arun telah habis dalam ledakan itu. Tiba-tiba Arun keluar dari gedung itu. Ternyata Arun masih selamat dan hidup.
Semua orang yang melihat Arun hidup, mereka terharu dan bahagia. Lalu Priam memeluk Arun. Arun pun mengatakan kepada Priam, misi sudah selesai, Ibu. Perdana Menteri India yang mengaktifkan kembali tim Yoda dan film pun berakhir. करती है आपकी टीम।